Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam sesi Tuweb 2. Seperti yang selalu saya sampaikan, pukul 1 tepat kita mulai. Maka yang terlambat silahkan nanti dilihat recording daripada Tuwebnya karena saya sudah tidak mengulangi lagi, gitu ya. Sebentar, saya coba carikan. Jadi materinya hari ini itu sebenarnya adalah bedah artikel, ya. Cuma sebelum bedah artikel, kita coba membahas dulu tugas yang sudah dikumpulkan. Seperti yang saya sampaikan di grup WhatsApp, ya, bahwasannya yang memang mengumpulkan sebelum deadline hari ini tanggal 29, maka akan saya berikan nilai 100. Cuma setelah saya lihat di aplikasi ternyata tugas 1 masih belum ada nilai, jadi masih saya beri excellent untuk yang sudah mengumpulkan hari ini, kecuali satu yaitu Bu siapa ini? Bu Ani Kurniawati. Ya. Jadi Bu Ani ini saya hadir di grup WhatsApp, ternyata di grup WhatsApp sudah hadir, tapi ternyata tidak pernah ikut Tuweb. Jadi Tuweb 1 tidak ikut dan sepertinya tidak menyimak recording Tuweb, ya. Jadi Bapak Ibu, saya selalu sampaikan kalau memang sedang tidak sibuk, tolong mengikuti Tuweb dengan serius, bahkan kalau perlu dicatat, ya, karena petunjuk-petunjuk nanti dalam penulisan, ya, itu tidak akan sampai atau mungkin nanti catatan-catatannya tidak akan sampai kalau tidak didengarkan dengan serius. Misalnya ini sambil mengajar, nah it's okay, tidak apa-apa, yang penting tetap masuk. Kemudian kalau sebisa mungkin sambil didengarkan, kalau memang kita mendengarkan dengan jelas, maka recordingnya yang linknya sudah saya cantumkan di e-learning itu tolong disimak, karena saya sudah tidak mengulangi menjelaskan lagi di grup WhatsApp kalau misalnya ada yang bertanya, sudah saya sampaikan ya dari pertemuan Tuweb pertama. Saya coba share dulu. Jadi kalau Bu Ani setelah ini hadir, saya sudah tidak mengulangi, tapi silakan disimak recordingnya. Sudah munculkah? Sudah, Bu. Sudah ya. Ya. Jadi mungkin Bu Ani kalau nanti menyimak recording daripada Tuweb, ya, saya tidak pernah memberikan format seperti ini. Kalaupun mungkin di kelas lain memberikan format seperti ini, tapi saya tidak pernah memberikan format seperti ini, ya, dengan beberapa alasan tertentu. Yang pasti untuk kelas saya buat format sendiri untuk mempermudah nanti sesi penulisan, ya. Apakah ini tidak, misalnya ditanya apakah ini tidak mudah? Mempermudah, sama. Cuma nanti butuh pemahaman ekstra, ya. Dipermudah penulisan artikel, ya. Kemudian saya tidak pernah memberikan instruksi untuk merangkum buku, ya. Ini Bu Balkis ya yang sudah ada dari Tuweb 1, ya. Saya tidak pernah memberikan instruksi untuk merangkum buku, walaupun di e-learning itu ada tugasnya merangkum buku. Kenapa? Karena nanti untuk buku menurut saya lebih ke parafrasenya saja, pengambilan teorinya biar lebih prakteknya nanti ketika menulis artikel ilmiah itu lebih tepat, ya. Itu ini ya, maka untuk merangkum saya tidak cantumkan, tetapi saya sudah fokuskan per bab, ya. Maka khusus untuk artikelnya Bu Ani, tugas satunya Bu Ani, walaupun sudah mengumpulkan sebelum tanggal 29, tapi saya tetap tidak bisa memberikan penilaian excellence seperti halnya yang lain, gitu ya. Sudah, saya stop share dulu.
Ya, Bu Ani belum hadir ya, Bu Ani ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan kita bahas tentang tugas ya. Jadi untuk yang sudah mengumpulkan tugas yang sesuai dengan format yang sudah saya jelaskan di web 1. Sebentar. Bu Heni hadir enggak ini? Kalau Bu Heni tidak hadir ya. Oh, ini Bu Ani barusan hadir ini ya. Padahal tadi sudah kita bahas ya. Saya coba ke yang lain dulu yang sudah hadir. Nah, Bu Balkis ini ya. Bu Balkis ini hadir dan sudah mengumpulkan. Ini yang lebih tepat ya untuk tugas 1. Oh, belum ada. Bentar ya. Oke. Sudah muncul kah? Sudah, Bu. Oke ya. Jadi kita bahas ini Bu Heni, Bu Balkis dan siapa ini? Bu Piti ya. Bu Piti. Ini berarti 3 ini yang sudah saya nilai excellent untuk tugas 1. Untuk yang lain bisa dijadikan gambaran nanti dalam mengisinya. Untuk sementara punya 3 mahasiswa ini sudah saya nilai excellent walaupun saya belum memberikan catatan per poinnya. Maka harapan saya setelah ini yang belum mengumpulkan tugas 1 ya bisa diikuti penjelasan saya dalam nanti menyelesaikan tugas 1 ya. Jadi misalnya di sini adalah jadi sudah ada format pertanyaan bagaimana judulnya. Nah, ini adalah jawabannya Bu Balkis adalah analisis diagnostik. Ini ya. Analisis hasil asesmen diagnostik sebagai dasar pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dasar ya. Maka di sini seharusnya yang diberikan catatan adalah judulnya ditulis dulu ini ya. Kemudian di sini ada berapa variabel. Nah ya, jadi untuk yang mengumpulkan tugas selanjutnya, tugas 1, yang lain ini terutama selain dari 3 mahasiswa ini ya, tolong dijelaskan di bagian ini, pada bagian judul ini ada berapa variabel. Ya. Ini ada berapa variabel? Adakah yang tahu? Halo? Sudah ini di mata kuliah metodologi penelitian harusnya. Ada berapa variabel? Halo? Ayo ini bagaimana? Karena ini seharusnya tadi kuliah metodologi penelitian. Oke ya, saya bantu ya. Jadi pada judul ini ada 2, bisa kalau dipisah menjadi 3, tetapi lebih pasnya ini 2. Yang pertama adalah analisis hasil asesmen diagnostik. Ini adalah nanti variabel pertama. Ya. Jadi ketika nanti menganalisis judul, dalam judul ini ada berapa variabel? Ada 2, yaitu variabel pertama analisis hasil asesmen diagnostik. Kemudian variabel kedua adalah dasar pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dasar. Ya, jadi judul ini sudah sangat. Jadi kalau mau dilanjutkan ini analisisnya, judul ini sudah sangat spesifik, sudah berupa pertanyaan yang akan dijawab oleh peneliti nanti di bab-bab selanjutnya. Dari mana? Dari judul kita sudah mengetahui bahwasannya yang ingin diketahui, yang ingin diteliti oleh peneliti adalah asesmen diagnostiknya, tetapi analisis. Jadi bukan hanya hasil asesmen diagnostiknya saja dibiarkan ini loh hasilnya, dipaparkan saja, bukan. Tetapi dianalisis. Ya, ini yang ingin diketahui oleh peneliti yang pertama ini. Kemudian yang ingin diketahui kedua adalah
dasar pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ini masih umum, dibatasi oleh peneliti dengan sekolah dasar. Ya. Yang artinya peneliti sudah tidak membicarakan tentang di tingkat sekolah yang lain, tapi hanya khusus di tingkat sekolah dasar. Nah, ini adalah kita sedang menganalisis judul, ya. Maka kebetulan kelas ini alhamdulillah untuk pengajuan judul bisa lebih cepat, hanya beberapa ini mungkin yang masih agak lambat ya, tapi sudah langsung saya berikan judulnya, ya. Kenapa? Jadi saya gali dulu rumusan masalahnya, data lapangan yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu, kemudian saya tentukan judulnya. Ya, saya balik. Kalau dulu saya suruh menentukan sendiri judulnya, silakan Bapak Ibu tuliskan judulnya. Ternyata masih banyak yang belum bisa menuliskan judul karena rumusan masalahnya masih bermasalah. Jadi akhirnya saya balik, sekarang saya mulai dari rumusan masalah dulu. Ya, ini. Kemudian apakah menurut Anda judulnya sudah menggambarkan keseluruhan isi artikel? Nah, ini kalau katanya Bu Balkis, ya sudah menggambarkan. Diterapkan di sekolah dasar, boleh dijawab setelah seperti ini, atau kemudian diberikan tambahan lagi bukti, ya buktinya apa? Nah, ini boleh ya, untuk yang nanti mengumpulkan tugas 1 disertakan buktinya. Kemudian menurut Anda, apakah judul sudah sesuai dengan kriteria yang ada? Ya, judul sudah spesifik, konkret. Nah, kalau misalnya ditanya diperjelas lagi, spesifiknya di mana? Di sini peneliti menganalisis, ya. Kemudian dan khusus untuk sekolah dasar. Konkretnya di mana? Konkretnya ada pada hasil asesmen diagnostik yang memang di sini sebagai acuan dasar pada kurikulum merdeka, terutama di pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi diperjelas. Sekarang kita ke abstrak. Ya. Abstrak di sini ada 7 poin. Jadi kenapa tugas 1 saya buat format pertanyaan, jawaban, pertanyaan, jawaban, ya? Karena dengan menuliskan seperti ini, ya, pasti Bapak Ibu ini akan mengetahui, oh ternyata di abstrak itu isinya ada 7 poin ini, ya. Jadi untuk yang sudah setor ke saya, untuk yang sudah setelah menyerahkan Google Drive di grup, di Japri, kemudian sampaikan di grup, lalu menyerahkan revisi 1, nah itu saya tidak menginstruksikan untuk membuat abstrak dulu, tetapi pendahuluan dan hasil penelitian. Ya, kenapa? Karena abstrak ya harus menggambarkan keseluruhan isi artikel. Saya ulangi, abstrak harus menggambarkan keseluruhan isi artikel. Sementara ya saya tahu menurut hasil itu sebenarnya Bapak Ibu sudah ada, sudah selesai, sudah tahu. Tetapi secara penulisan itu masih belum terbiasa. Maka saya gali dulu data hasil penelitiannya, ya. Kalau hasil penelitian menurut saya nanti setelah saya gali kurang ini, lalu Bapak Ibu menambahkan dan akhirnya lengkap, maka baru nanti akan saya instruksikan untuk menuliskan abstraknya. Ya. Untuk yang sudah sampai pada revisi 1, itu pasti catatan saya setelahnya itu adalah tuliskan metode. Ya. Iya kan? Bu Balkis, lalu siapa lagi? Sebentar saya buka grup WhatsApp ya. Ini. Bu Balkis, Bu Fitri, Bu Heni. Untuk Bu Anissa masih ada catatan ya. Jadi nanti catatan saya boleh ditanyakan, tapi setelah saya jelaskan dulu ya. Jadi setelah saya, ini juga kita sebut sebagai bedah artikel, tapi ini saya bedah tugas dulu. Sama sebenarnya nanti. Setelah ini saya akan bedah artikel sesuai dengan tema web hari ini. Saya akan bedah artikel, tetapi bedah tugas pun ini sudah masuk dalam bedah artikel. Saya ulangi ya. Kalau misalnya nanti
setelah bolak-balik revisi ke saya Japri, dan Bapak Ibu sudah mendapatkan tulisan catatan dari saya, silahkan dituliskan abstraknya, maka isinya harus mencakup 7 hal ini. Apa latar belakang daripada penelitian, apa tujuan penelitian, apa metode penelitian, di mana penelitian dilakukan, siapa populasi dan sampelnya, bagaimana teknik pengumpulan datanya, dan bagaimana hasil penelitiannya. Ya. 7 hal ini disampaikan secara singkat, jelas, padat. Nanti dalam menulis abstrak. Ya. Kenapa? Karena untuk penjelasan detailnya sudah ada di bab masing-masing. Latar belakang dan tujuan penelitian ada di bab pendahuluan. Metode penelitian nanti ada di metode dan tempat populasi, ini ada di bab metode penelitian. Oh ini ya, gabung sama ini bab metode penelitian. Kemudian hasil penelitian ini sudah ada di bab sendiri yang lebih jelas. Jadi saya ulangi, abstrak adalah gambaran keseluruhan artikel yang lebih singkat, jelas, dan padat. Maka kita kupas satu persatu. Latar belakang penelitian ini apa? Peserta didik memiliki karakter yang beragam, yang membutuhkan cara belajar yang berbeda-beda. Sehingga guru memerlukan pemetaan ya, yang berupa asesmen, baik itu dari segi minat ataupun gaya belajar. Ini adalah latar belakang penelitian. Artikelnya mana ini? Mungkin ada yang nggak mengikuti itu web 1 dan belum menyimak recording. Artikelnya yang pegang itu Bu Balkis. Ya, saya bahkan nggak tahu artikelnya. Tapi ketika melihat ini sudah bisa mengomentari. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa untuk membaca artikel ilmiah, gitu ya. Jadi walaupun saya tidak membaca artikelnya, oh ya, ini latar belakangnya sudah benar. Saya bisa tahu, ya. Kemudian yang kedua, apa tujuan dari penelitian? Biasanya dinarasikan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hasil asesmen diagnostik. Nah, dinarasikan seperti itu. Tapi ada juga yang tidak spesifik disebut tujuan penelitian ini adalah ada yang tidak seperti itu. Ya, cukup dituliskan biasanya analisis penelitian ini akan menganalisis tentang hasil asesmen diagnostik sampai akhir. Nah, ini sudah masuk dalam tujuan penelitian. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Sampai saat ini yang sudah saya rekap dan juga saya cek di grup itu metodenya masih deskriptif kualitatif. Saya belum melihat ada yang berbeda. Tapi setelah ini boleh ditanyakan untuk yang belum selesai karena nanti di akhir akan saya rekap ya, judulnya apa, kemudian metodenya apa. Yang sudah saya rekap kemarin hanya Bu Balkis, tapi di grup sepertinya sudah lumayan banyak ya. Di mana letaknya? Nah, ini bagus analisisnya. Jadi jangan dibuat-buat. Ketika kita membedah artikel ya, belum tentu artikel yang terbit itu sempurna. Maka di sini Bu Balkis menuliskan dalam artikel tersebut tidak disebutkan jelas di mana tempatnya. Boleh, kita kan sedang mengkritisi artikel ilmiah. Kemudian siapakah populasi dan sampelnya? Populasinya bisa disebutkan sekolahnya. Tapi Bu Balkis ini artikelnya nggak ada berarti ya? Sekolahnya, nama sekolahnya nggak ada? Kalau di bagian abstrak nggak ada Bu, tapi kalau di metode penelitian itu sepertinya ada. Nah ya, berarti diperjelas di sini. Populasi di bagian abstrak tidak disebutkan, tapi sampelnya adalah siswa kelas 4A. Gitu ya. Apakah harus disebutkan? Kalau misalnya memang ada, silahkan disebutkan saja biar lebih jelas dan pembaca itu lebih ada gambaran. Oh, ini penelitiannya di SD ini, begitu ya. Teknik pengumpulan data, observasi non-partisipatif dengan melakukan tes asesmen diagnostik kognitif. Apakah hanya ini teknik pengumpulan datanya? Enggak Bu, saya lihat wawancara di tidak ada? Tidak ada. Sudah saya baca berulang-ulang tetap tidak ada. Ya, kalau tidak ada enggak apa-apa. Maksudnya adalah di sini
lebih baik kalau misalnya teknik pengumpulan, misalnya ini sudah lupa nih, dulu mata kuliah metodologi penelitian atau waktu itu tidak terlalu menyimak, browsing saja di internet teknik pengumpulan data, macam-macam teknik pengumpulan data. Nah, dari hasil di internet itu boleh, bukan berarti itu di copy paste ditaruh di sini, bukan. Yang Bapak Ibu gunakan di lapangan itu yang mana? Misalnya dengan wawancara, it's okay, tuliskan wawancara. Membagikan kuesioner, tuliskan. Membagikan kuesioner ya. Yang penting di sini adalah yang Bapak Ibu gunakan. Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan satu, yaitu observasi non-partisipatif. Ya. Apakah boleh? Ya kalau misalnya hanya ini yang digunakan oleh peneliti, silahkan. Ya. Misalnya aku tidak wawancara, ya tidak usah, begitu kan ya. Kemudian tidak mengambil dokumentasi. Padahal kalau asesmen di agnostik harusnya beliaunya mengambil dokumentasi, kan harus ada hasil asesmen kan, gitu. Seharusnya. Kemudian selanjutnya hasil penelitian, ya. Guru sudah memetakan pembelajaran mudah diterapkan. Nah, ini sebenarnya saya tidak tahu bagaimana isi abstraknya. Cuma kalau misalnya memang ini yang dituliskan di abstraknya, maka hasil penelitiannya ini belum terlihat jelas. Kita cek ya. Judulnya adalah analisis hasil asesmen diagnostik. Maka di sini seharusnya hasil penelitiannya berupa analisis. Ya, pada penelitian ini ditemukan peneliti telah menganalisis dan menemukan beberapa temuan. Yang pertama, ini kemudian kedua, karena judulnya adalah analisis. Maka yang dipaparkan di sini walaupun secara singkat, jelas dan padat itu harus berupa analisisnya itu bagaimana. Ya, itu. Kemudian kita masuk ke pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, kita harus memperhatikan ya apa saja yang harus kita perhatikan ya. Jadi pertama adalah latar belakang. Jadi kita harus latar belakang, yang kedua adalah alurnya. Nah ya, kenapa di sini saya jadikan satu? Karena ini kita harus menata alurnya. Jadi kalau bisa alur pendahuluan itu jadi tergantung jenis jurnalnya sebenarnya ya. Cuma untuk jurnal yang tingkat akreditasi nasional biasanya itu alurnya itu adalah segitiga terbalik. Jadi dari hal yang luas dulu kemudian mengerucut ke hal yang sempit mengarah ke judul. Biasanya. Tetapi untuk jurnal yang berstandar rasional ke atas, tingkat yang sudah bagus ya. Kemudian atau internasional biasanya berbentuk segitiga. Jadi memang rinci dari apa problemnya, kemudian baru dijabarkan. Ya. Nanti ketika saya bedah artikel nanti bisa kita pelajari ya. Oke. Latar belakangnya dulu adalah tentang siswa yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oke. Alurnya cukup baik, diawali dengan keberagaman, pemetaan, mengarah ke pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini alurnya bagus, sudah cara menceritakannya Bu Balkis. Jadi keberagaman kebutuhan siswa, lalu mengerucut ke pemetaan. Karena beragamnya kebutuhan siswa inilah maka dilakukan pemetaan. Setelah pemetaan, setelah dipetakan, berarti ini butuh pembelajaran berdiferensiasi. Mengerucut lagi. Nah ya, hingga akhirnya menuju ke judul, yaitu hasil asesmen diagnostik. Nah, inilah alur daripada, jadi Bu Balkis sudah mampu melihat alurnya. Alur dari artikel itu. Kemudian bagaimana rujukan yang digunakan? Nah, ya. Jadi pada bagian rujukan di sini, ya, sebenarnya bukan ditulis seperti ini. Ya, tetapi dijelaskan apakah rujukan yang digunakan sudah memperkuat alur, sudah memperkuat latar belakang. Ya, kalau sudah, berikan alasannya, alasan yang di artikel itu. Pada bagian ini
rujukan yang digunakan adalah ini dan rujukan ini sudah memperkuat latar belakang karena begini. Kemudian pada bagian ini digunakanlah rujukan ini dan memperkuat alurnya sehingga ini jadi yang dilihat adalah rujukannya itu apakah sudah memperkuat alur daripada pendahuluan, penulisan pendahuluan. Ya. Kemudian yang keempat, bagian penelitian terdahulu yang digunakan. Nah, oke, boleh. Di sini boleh ditambahkan nanti ya untuk yang mau mengerjakan tugas 1. Ada berapa penelitian terdahulu yang digunakan di artikel itu? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa yang membedakan penelitian terdahulu yang digunakan di artikel itu dengan penelitian yang sekarang. Ya. Jadi misalnya penelitian terdahulunya itu juga tentang analisis assessment diagnostik. Ini kan ya. Tetapi pada penelitian ini analisis assessment diagnostiknya digunakan di tingkat sekolah dasar. Nah, ini sudah menjadi unsur pembeda. Ya. Kemudian yang kelima, rumusan masalah. Jadi, dalam menuliskan pendahuluan tidak dinarasikan rumusan masalah pada penelitian ini adalah bla 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 bla, itu tidak. Tetapi dinarasikan problem yang dialami oleh guru di dalam kelas berupa, nah ini dinarasikan secara tertulis saja, jadi tidak perlu di poin-poin. Kalau menurut skripsi kan ini di poin-poin nomor 1, rumusan masalah dari penelitian ini 1, 2, 3. Nah itu ini penulisan seperti ini masih saya lihat tadi itu di artikel yang dikumpulkan Bu Heni. Ya, jadi rumusan masalah itu dijabarkan 1, 2, 3. Tapi karena masih bentuk PDF ya, jadi saya tidak bisa memberi catatan. Ya. Kemudian saya menuju ke metode. Ya, metode penelitian isinya kurang lebih ada 6 ini. Boleh enggak lebih? Boleh. Karena bisa lebih fleksibel kalau untuk metode. Ya. Yang pertama, metode penelitiannya apa? Sudah. Lokasinya di mana? Loh, ini masih belum ada ini lokasinya. Ya Bu, ngapunten itu saya bacanya cuma 1 kali yang waktu buat ini. Memang enggak ada berarti? Lupa saya masukkan. Ada Bu, bentar Bu, saya buka dulu. Ya, sudah enggak apa-apa. Ya, sudah ya. Yang penting ini sudah jelas ya. Lokasinya di SD apa, nanti untuk yang lainnya SD apa, kemudian di mana, ya. Populasi sampelnya sudah, teknik pengumpulan datanya, ya ini sudah, langkah-langkah penelitiannya, ya. Kemudian bagaimana teknik analisis datanya. Boleh ini kalau misalnya mau ditambahkan boleh pada poin metode ini, tidak hanya berisi 6 poin ini tidak apa-apa. Kemudian pada hasil penelitian dan pembahasan di sini, bagaimana hasil penelitiannya? Guru sudah memetakan. Nah, ini Bu Balkis bisa melihat, oh ini sudah ada pemetaan analisis diagnostiknya. Nah, ini guru sudah memetakan berdasarkan apa? Kelompok berkembang dan kemahiran. Oke. Kemudian, apakah hasil penelitian sudah menjawab pertanyaan yang ada di judul? Jadi judul ini tidak berupa pertanyaan, tetapi ketika kita melihat penelitian, artikel penelitian itu, oh di situ pasti ada pertanyaan. Jadi tidak tertulis gamblang, tetapi tersirat dari judul itu. Ya, iyanya ini kenapa? Oke, sudah dijelaskan hasil asesmennya di hasil penelitian. Bagaimana referensi? Referensi ini sama seperti yang pendahuluan tadi ya. Apakah data lapangan yang, tapi bedanya adalah, apakah kan kalau sudah hasil penelitian ini ada data lapangan yang disampaikan. Apakah data lapangan dan analisis peneliti tentang asesmen diagnostik yang didapatkan itu, teorinya itu sudah menggunakan teori yang tepat. Ya, jadi untuk nanti yang mengerjakan tugas 1, misalnya ada itu yang asal taruh gitu aja. Jadi karena artikel ilmiah itu harus ada rujukannya, maka ada yang asal taruh gitu saja. Jadi ada yang teori yang diletakkan di situ itu tidak berfungsi untuk memperkuat.
Ya, ini. Kemudian jelaskan cara meletakkan referensi di bab ini menggunakan penulis tahun. Nah, oke, ini udah bagus ya. Kemudian, apakah masih ada kekurangan? Hasil penelitian disajikan secara ringkas. Hasil penelitian perlu dibahas. Nah, ini betul sekali. Saya setuju sekali. Jadi, menuliskan hasil penelitian itu yang ringkas, jelas, padat di abstrak. Tetapi pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini harus sangat rinci, detail. Ya, maka catatannya Bu Balkis ini tepat. Justru dalam menulis artikel, lembaran yang paling banyak itu harus bab hasil penelitian dan pembahasan. Ya. Jadi misalnya nanti Bapak Ibu sudah mulai menulis, tapi kok yang paling banyak itu adalah lembaran pendahuluan. Pendahuluannya 5 lembar, tapi bab hasil penelitian dan pembahasannya itu hanya 1 lembar. Ini pasti ada yang salah. Ya. Kenapa? Karena bab hasil penelitian dan pembahasan ini harus lebih banyak porsinya daripada bab-bab yang lain. Bahkan ada artikel, ada jurnal yang memberikan persentase bahwa bab hasil penelitian dan pembahasan itu adalah 60%. 40% yang lainnya itu dibagi di abstrak, di pendahuluan, di metode, di kesimpulan itu. Tetapi yang 60% itu ada pada bab hasil penelitian dan pembahasan. Ya, makanya untuk yang sudah setor judul dan lain sebagainya itu langsung saya berikan subbabnya. Ya, sudah saya berikan subbabnya sekalian. Kemudian kesimpulan, apakah penulis sudah membuat kesimpulan yang singkat, jelas dan padat? Ya. Kesimpulan tidak perlu menyeluruh di sini kan, namun kesimpulan masih kurang menyeluruh. Kesimpulan tidak perlu menyeluruh, tetapi langsung menjawab daripada pertanyaan yang ada di judul. Dan tidak perlu basa-basi. Pakai hasil penelitian dari penelitian ini adalah, nah tidak perlu seperti itu. Langsung saja analisis hasil assessment yang didapatkan dari sekolah SDN ini di kelas 4 berupa, nah ini langsung. Jadi langsung tek begitu ketika berbicara tentang kesimpulan. Ya. Referensi pada daftar pustaka mengikuti format, oke, ya. Sudah. Untuk kita bedah tugas tadi sudah selesai, ya. Sekarang yang saya beri catatan adalah pada bab metode penelitian. Ya. Ini sebentar ya. Di situ saya berikan link Google Scholar saya share dulu. Nanti kalau tampilannya tidak berubah, tolong diingatkan ya. Nah, jadi untuk yang sudah setor artikel ke saya, di situ saya beri link Google Scholar saya, ya. Untuk yang belum setor ke saya, di sini cara mencarinya bisa ketikkan saja nama saya. Nah ya, Majidatun Amala. Di sini kemarin saya sudah Google Scholar, ya, saya Taruna Surabaya. Nah ini pada bagian atas sendiri. Nah, ya. Jadi semua yang ada di sini ini adalah tulisan saya. Bapak Ibu boleh memilih yang manapun. Usahakan ketika memilih, kalau yang atas ini buku ya, bukan ya. Yang selebihnya yang bawah ini adalah artikel ilmiah. Kemudian pada bagian bawah, nah, sampai wanita muslimah, inner beauty or outer beauty, ini ke bawah, ini bukan artikel ilmiah, tapi ini artikel populer, ya. Jadi sudah tidak ada sistematikanya, ya, untuk penulisan artikel ilmiah. Saya balik ke sini ya. Jadi silakan dicari di sini. Usahakan ketika memilih yang dipilih yang mana, yang metode penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif, ya, sesuaikan.
Biasanya kalau tahun yang sebelumnya itu ada yang menggunakan eksperimen, maka saya anjurkan yang ini. Nah, ini eksperimen. Kemudian ada yang apa itu menggunakan siklus itu. Nah, itu saya sarankan ke yang lain gitu ya. Kemudian kita coba cek artikel saya yang kemarin. Nah, ini artikel saya yang sudah publish di jurnal dengan mahasiswa UT ya, peningkatan hasil belajar matematika dengan menggunakan STAT. Nah, jadi nanti ketika seperti ini bisa tidak langsung di download. Nah, kalau sudah ada PDF-nya seperti ini bisa langsung di download. Tapi kalau tidak ada penulisan PDF-nya, maka di copy judulnya lalu dipastekan di Google ya. Ini jadi nanti ini adalah dengan mahasiswa Universitas Terbuka ya. Nama Bapak Ibu diletakkan di depan sebagai peneliti 1. Ya. Kemudian saya baru peneliti 2. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang melakukan penelitian. Di sini saya hanya melakukan pembimbingan. Jadi ketika menuliskan artikel ilmiah bukan berarti dosennya di depan, bukan. Kita harus objektif penelitinya siapa. Penelitinya adalah Bapak Ibu. Ya. Saya juga peneliti, tapi posisinya adalah sebagai pembimbing, maka ada di peneliti 2. Kemudian di sini adalah identitas untuk yang sudah setor artikel tugas revisi 1 itu pasti saya beri catatan, silakan dilengkapi identitas daripada peneliti. Ya, ini email saya, nanti kalau misalnya ingin menuliskan emailnya. Usahakan emailnya ini adalah email pribadi saja. Ya. Saya tahu Bapak Ibu punya email UT, tapi saran saya email pribadi saja. Karena ketika email instansi itu dan kita sudah tidak ada di instansi itu, nanti ketika keluar akan tidak terdeteksi gitu ya, berbeda. Nah, ini abstrak dan pendahuluan ya. Pendahuluannya ini kita bicara alurnya ya, alur pendahuluan, karena judulnya adalah peningkatan hasil belajar matematika model STAT media pembelajaran blok pecahan gitu ya. Maka di sini kita berbicara dulu tentang pengajaran matematika modern. Kemudian dikerucutkan ke bawah tentang pembelajaran matematika khususnya pada pecahan. Nah, ini sudah mengerucut. Ya. Lalu diturunkan lagi ke bawah karena tadi jadi yang ada di pendahuluan itu menjawab yang ada di judul. Berbicara tentang pembelajaran kooperatif tipe STAT. Yang digunakan jadi langsung dihubungkan dengan paragraf sebelumnya, digunakan pada pecahan. Jadi tidak berdiri sendiri, langsung digunakan pada pecahan. Lalu di sini untuk yang sudah revisi 1 pasti saya beri catatan berikan minimal 3 penelitian terdahulu ya. 3 penelitian terdahulu dijadikan 1 paragraf. Ini ya. Penelitian terdahulu yang nomor 1, nomor 2 dan 3. Apa saja yang dituliskan di penelitian terdahulu ya. Jadi yang pertama adalah tentang apa? Penelitian pertama tentang pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAT di SDN ini. Kemudian berikan footnote-nya. Yang saya minta footnote ya, ini innote bukan footnote. Jadi selama masih revisi ke saya, Bapak Ibu harus menuliskan footnote bukan innote. Tapi nanti kalau mau terbit bagaimana? Kalau sudah mau publish ya, sudah mau terbit, maka nanti saya yang akan menjadikan innote. Ya. Jadi untuk mahasiswa UT terutama kelas saya itu finishing. Saya revisi akhir semuanya, termasuk menjadikan footnote menjadi innote. Kenapa? Karena untuk menjadikan innote beberapa jurnal itu tidak mau menjadikan innote manual. Mereka tidak terima. Harus menggunakan aplikasi. Ada aplikasi Mendeley, ada Zotero.
Sedangkan Bapak Ibu guru tidak familiar dengan aplikasi ini, maka Bapak Ibu guru akan belajar lagi. Nah, ini akan semakin memperlambat. Jadi saya ingin kelas saya terutama di sini Bapak Ibu guru fokus saja pada menulis, fokus pada masalahnya apa, tulisannya bagaimana, fokus pada perbaikan itu. Mengenai editing akhir atau finalisasinya, itu nanti saya yang pegang, biar mempermudah. Ya. Setelah tentang apa, jadi penelitian pertama tentang apa, sudah ya, dituliskan footnote-nya, lalu hasil penelitiannya. Nah, dalam penelitian itu diperoleh T hitung lebih besar daripada T ini. Nah, ya, jadi cukup 2 yang dituliskan di setiap penelitian terdahulu. Yang pertama adalah penelitian itu tentang apa, yang kedua hasilnya bagaimana. Ya, saya harap ini bisa fokus ya Bapak Ibu, kalau perlu dituliskan, jadi biar nanti tidak menyimak recording lagi. Karena sudah saya jelaskan, tapi kalau misalnya ada kesalahan dalam penulisan ini yang fatal, itu pasti nanti saya beri catatannya adalah simak recording. Sudah, itu adalah cara termudah karena sudah saya jelaskan di sesi web. Ya, maka lebih baik silakan disimak dan dicatat ini ya, terutama ya agar nanti tidak menyimak recording lagi. Sudah tenaga Bapak Ibu untuk menuliskan artikel saja, fokus ke sana. Ya, ini penelitian pertama, kedua, ketiga. Ya, ini sudah ada yang publish and lebih enak ini ya. Jadi tidak, kalau yang kemarin itu contohnya saya beri yang kasaran, masih Word-nya, saya tidak bisa share. Ya, kalau ini Bapak Ibu bisa download sendiri nanti untuk ada gambaran di Google Scholar saya tadi ya. Kalau yang kemarin itu karena belum publish. Jadi kenapa via Japri? Untuk menjaga kerahasiaan artikelnya Bapak Ibu. Ya, jadi sampai ribet Japri itu, tapi mempermudah, menghindarkan pada plagiarisme. Nah, itu menghindarkan Bapak Ibu nanti artikelnya Bapak Ibu diambil oleh teman-teman di kelasnya itu sendiri. Setelah ada dalam satu paragraf, setelah ada penelitian pertama, kedua, dan ketiga, maka pada baris terakhirnya ini ya, dari ketiga penelitian yang diuraikan di atas, narasinya tidak harus selalu seperti ini ya. Jangan nanti semuanya sama seperti ini. Titik beda dengan penulis dan penelitian yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah ini yang kita sebut dengan novelty. Makanya kan pada ketika menulis Bapak Ibu sudah nggak perlu memikirkan di mana ya letak bedanya, sudah enggak, karena sudah kita bahas di grup ya. Jadi mohon maaf sekali kalau diskusinya ada yang lama, kok saya enggak ACC. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk mendonkan 1-2 mahasiswa. Yang lain kok cepat, saya kok lama, itu tidak sama sekali. Tidak ada ya. Jadi tergantung dari data lapangan yang Bapak Ibu paparkan ketika saya menggali rumusan masalah. Kenapa? Karena ketika sudah ketemu nih novelty-nya, Bapak Ibu di sini hanya menuliskan saja. Yang menjadi titik beda pada penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan di atas dengan penelitian ini adalah pada apa? Pada ranah kognitifnya. Dan diintegrasikan dengan model STAT dengan media balok. Jadi ini ada 3 poin yang menjadi novelty ini. Ya, metode STAT ini tadi semuanya metode STAT ya, tapi di sini dilihat dari ranah kognitifnya dan juga digunakan pada media blog yang sudah diintegrasikan. Ini harus ada sisi novelty-nya, sudah ada. Kalau judul sudah saya ACC, insya Allah sudah ada sisi novelty-nya, sudah bisa dituliskan. Kemudian baru paragraf terakhir disebutkan tujuan penelitiannya apa, dan tidak perlu menuliskan kembali judulnya. Karena biasanya begini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bla 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 bla, maka peneliti mengambil judul. Nah, ini tidak perlu. Ya, tuliskan saja tujuan penelitiannya dengan narasi seperti ini dan tidak perlu di poin-poin atau bullet and numbering. Jadi bullet and numbering itu penomoran. Tujuan dari penelitian ini 1, 2, 3. Nah, ini tidak perlu. Ya, sebenarnya rumusan masalah. Oh, ini yang kurang adalah rumusan masalah ya.
Bu, layarnya nggak ganti ya Bu ya? Kenapa? Share screen-nya nggak gerak? Loh, sebentar. Share screen-nya ini saya scroll ke atas ke bawah ini enggak gerak. Nggak gerak, masih di scrollernya aja, tapi kursor Ibu gerak. Allahurabbi ya karim. Lah dari tadi saya. Iya, sebentar ya. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu yang lain kalau misalnya nanti seperti itu, saya sudah ke artikelnya Bu Purnama, Pak Dan. Oh iya tadi langsung, ya Allah ya Rahman. Aha. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Halo, suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Sudah ya. Share screen-nya masih nampak kah? Iya, Bu, nampak. Masih, Bu. Sudah ya. Nanti kalau misalnya terjadi seperti itu lagi, tolong diingatkan Bapak Ibu ya. Karena saya dengan Zoom, jadi saya tidak terlihat. Ya. Saya ulangi, ini tadi identitas ya. Ini tadi identitas. Lalu pendahuluan dimulai dari pengajaran matematika. Judulnya ya. Lalu mulai dari pengajaran matematika modern dikerucutkan menjadi pecahan. Ya. Oh, ini sudah ada ini ya. Rumusan masalahnya di sini. Ya. Hasil belajar siswa didapat masih rendah. Di mana? Nah, rumusan masalah ini harus disampaikan dengan data. Ya, kadang hanya dinarasikan begini saja. Hasil belajar siswa ini masih rendah. Maka perlu dilakukan ini. Nah, bukan begitu. Jadi langsung datanya ini disampaikan. Hasil belajar masih rendah. Keseluruhan siswa 21, hanya 8 yang tuntas. Nah, ini kan problem. Ini rumusan masalah. Jadi dinarasikan dengan data. 13-nya tidak tuntas. Prosentasenya yang tidak tuntas 61,90. Jadi ini adalah rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya itu dari hasil belajar. Dari yang saya lihat di grup itu kebanyakan adalah tidak semangat dan lain sebagainya. Maka kalau misalnya merasa tidak semangat, ini datanya harus dicari. Ya. Jadi Bapak Ibu boleh membagikan pertanyaan ke siswa untuk mendapatkan rumusan masalah ini. Misalnya dari 30 siswa, berapa siswa yang merasa senang ketika gurunya menjelaskan atau ketika ada permainan. Nah, ini bisa dicari datanya kalau judulnya tentang permainan. Ya, bisa dijadikan sebagai data awal untuk rumusan masalah. Ya. Tidak harus selalu hasil belajar ya, tergantung dari judul yang Bapak Ibu gunakan. Ya. Kemudian baru di sini solusinya apa? Jadi ketika sudah ada rumusan masalah, ya solusinya apa? Solusinya adalah peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe START untuk dengan media blok pecahan. Ini adalah solusinya. Kemudian lanjut ke penelitian terdahulu, tadi sudah saya jelaskan ya. Di sini ada 3, penelitian pertama, penelitian kedua, dan penelitian ketiga. Di setiap penelitian yang dijelaskan tentang apa, hasilnya bagaimana. Di akhir paragraf ya, di akhir paragraf di sini dijelaskan novelty-nya.
perbedaan artikel Bapak Ibu dengan semua artikel terdahulu yang digunakan. Ya. Kemudian baru di sini tujuan dari penelitian. Ya. Kemudian masuk ke metode penelitian. Nah, ini kemarin itu hampir semuanya PTK ya, yang tahun kemarin ini kelas saya. Maka di sini penelitian ini adalah PTK. Dilakukan di mana? Teknik pengumpulan datanya bagaimana? Analisis datanya bagaimana? Ya. Kemudian masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. Implementasi pembelajaran implementasi ini penerapan ya, cara mengajarkan. Karena ini metodenya, jadi ini disesuaikan. Karena ini metodenya dengan PTK, maka harus ada 2 siklus dan 4 tahapan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak dengan PTK ini lebih simpel. Ya, tetapi karena ini PTK, maka ini enggak ada ya. Sekarang kayaknya saya belum nemu yang PTK. Kecuali nanti setelah ini kita diskusi dan ternyata ada yang PTK gitu ya. Jadi siklus 1 saya jelaskan ya, karena siapa tahu nanti ada yang PTK. Ada siklus 1 minimal harus dijelaskan 2 siklus. Siklus 1 lalu siklus 2. Di setiap siklus kalau PTK itu ada 4 tahapan. Ya. Ada tahap perencanaan, tahap perencanaan tinggal 1, tahap pelaksanaan 1, tahap pelaksanaan ini ada lagi. Kemudian sebentar ya, 2 ini baru ya. Kemudian tahap pengamatan. Yang terakhir adalah tahap refleksi. Ini adalah 4 tahapan pada PTK harus ada. Ini saya lebih detail biasanya kalau PTK. Jadi kalau Bapak Ibu tidak PTK, insya Allah tidak separah ini, sebanyak ini, begitu ya maksud saya ya. Kemudian pada tahap pelaksanaan, mana ya? Nah, pada tahap pelaksanaan, karena di sini model pembelajaran STAT, maka harus ada sintaknya. Sintak dari model pembelajaran STAT yaitu yang pertama, jadi harus pada tahap pelaksanaan ini misalnya menggunakan metode apa, ini harus sesuai dengan langkah-langkah pembelajarannya. Pengkondisian awal, menyampaikan tujuan pembelajaran, penyajian materi, pembentukan kelompok, kegiatan penutup. Jadi ini masih di tahap pelaksanaan, makanya kan jangan kaget tadi loh. Kok ini ada tahap pengamatan tapi sebelumnya kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini adalah bagian dari tahap pelaksanaan. Nah, kalau yang metodenya deskriptif kualitatif, maka tidak perlu didetail tahap siklus 1, siklus 2, tidak. Langsung saja, ini kan implementasi. Langsung cara mengajarnya yang pertama itu bagaimana, misalnya perencanaan, merencanakan apa, lalu bagaimana, ini sudah bisa langsung dinarasikan. Ya. Kemudian kalau menggunakan media, maka silahkan difotokan medianya itu bagaimana. Ya. Dan di setiap, makanya kemarin siapa yang es krim itu Pak siapa? Nah ya, kalau bisa di setiap tahapan pembuatan es krimnya itu dilengkapi dengan foto siswanya kemarin ya. Nah, ini adalah terjadi diskusi kelompok. Oh ya. Ya. Jadi lebih siklus 2. Nah, baru kemudian hasil penelitian. Karena di sini adalah PTK yang PTK itu di mana juga terdapat data kuantinya yang lebih simpel ya, persentase. Ya, maka di sini harus dijabarkan persentase ketuntasannya dalam bentuk angka, karena memang tadi rumusan masalahnya itu berupa jumlah siswa yang memang belum mencapai KKM nilainya gitu ya. Tapi ini apakah hasil penelitian ini kan babnya beda-beda ya Bapak Ibu, babnya beda-beda. Nah itu tergantung bab subbab yang sudah saya berikan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi kemarin ketika tuweb itu harus ada hasil nilainya siswa. Kalau judulnya tidak berbicara tentang peningkatan nilai ya enggak usah. Ya.
Itu nanti diikuti alur daripada yang ada di subbab-subbab yang sudah saya berikan pada masing-masing penelitian. Oke, saya rasa sudah cukup untuk bedah tugas yang termasuk bagian daripada bedah artikel pada web yang ketiga ini. Silahkan sekarang saya buka untuk sesi pertanyaan. Boleh tanya tugasnya, boleh tanya artikelnya, boleh tanya judulnya. Ya, di sini yang saya beri catatan, yang sudah setor revisi 1, jangan menunggu temannya. Teman-temanku belum pada setor revisi 2, jangan. Ya, kalau Bapak Ibu merasa ini sudah misalnya catatan saya kan setiap kali saya mengirimkan artikel kan saya beri catatan. Catatan saya sudah dijawab, segera kembalikan lagi. Ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak tahu nih akan bolak-balik revisi ke saya itu berapa kali. Ada yang memang hanya 6 kali, kemarin itu ada yang hanya 6 kali, tapi ada yang sampai 13 kali bolak-balik revisi ke saya. Ya, maka harapannya adalah jangan menunggu teman-teman masih revisi 1, saya nggak enak nih kalau setor duluan, nggak ada ya. Ya, jadi bukan masalah enak tidak enak, tapi mata kuliah Karil ini adalah outputnya itu adalah artikel. Jadi kalau artikelnya Bapak Ibu ini sudah selesai, sudah selesai. Ya, tinggal menyelesaikan yang di e-learning saja. Untuk yang di e-learning, kalau ada diskusi, ya, ini saya beritahukan, tolong nanti diperhatikan, tapi belum saya umumkan di grup dan juga di e-learning. Karena di e-learning sudah ada tema ininya, pertanyaannya ya. Jadi untuk diskusi, karena gini, keaktifan sudah saya sampaikan di web 1, keaktifan Bapak Ibu bukan terlihat di grup WhatsApp. Saya juga aktif sekali di grup WhatsApp, tetapi UT tidak melihat keaktifan saya sebagai tutornya Bapak Ibu di grup WhatsApp. UT melihat keaktifan saya di e-learning, sama seperti UT melihat keaktifan Bapak Ibu sebagai mahasiswa di e-learning. Untuk mengantisipasi itu, ya, di sesi diskusi nanti silahkan dari tema yang nanti diberikan, ya, ini boleh dicatat biar tidak lupa, ya. Buat satu pertanyaan dan jawab satu pertanyaan temannya. Ya, jadi untuk keaktifannya Bapak Ibu biar ada nilainya ini nanti di e-learning ya. Silahkan akan ada tema, lalu buatlah itu pertanyaannya apa, lalu Bapak Ibu menjawab satu pertanyaan temannya. Jadi ada diskusi antar mahasiswa di forum diskusi yang ada di sana. Jadi bukan menunggu bukan menunggu jawaban dari saya. Kalau yang lain kan biasanya menunggu jawaban tutor. Kalau ini Bapak Ibu silakan tanya jawab sendiri antar teman, minimal satu-satu, nggak usah jawab terlalu banyak. Pokoknya sudah membuat pertanyaan satu dan sudah menjawab merespon pertanyaan temannya satu. Nanti kalau misalnya ada kesalahan dalam jawaban, biasanya saya tinggal merevisi saja jawabannya. Jawabannya kurang ini, biasanya saya beri masukan seperti itu. Pasti akan saya respon itu diskusinya Bapak Ibu. Tetapi cara merespon saya hanya, oh ya, untuk jawaban yang sudah bagus saya tinggal menambahkan bagus, excellent. Tapi untuk belum biasanya saya revisi. Ini bagian ini kurang, bagian ini seperti ini. Biasanya pada bagian diskusi yang sekiranya saya hanya butuh Bapak Ibu itu terlihat keaktifannya di e-learning, biasanya saya berlakukan seperti itu. Ya, silahkan. Ada pertanyaan? Nah, rugi sekali kalau tidak bertanya sesi web ya, karena kalau di grup bisa jadi salah paham. Tapi kalau di sesi web kita bisa bebas. Silakan Pak Hendri. Ya, izin tanya Bu, ini kan saya sudah ada judulnya, sudah dikasih subbabnya juga, cuma di sini saya udah kasih link Google Drive, tapi belum dikirim untuk template-nya Bu. Oh, Bapak sudah japri saya ini enggak link Google Drive belum? Sudah Bu. Oh, sudah? Belum iya. Laporan di grup, sudah laporan di grup kalau sudah japri? Di grup. Nah ya, ini tolong laporan di grup ya. Jadi grup itu adalah satu-satunya tempat untuk semuanya.
misalnya saya nggak enak nih ngingetin tutornya, saya belum dikoreksi, nggak apa-apa. Ingetan saja saya di grup. Oke, siap, Bu. Ya, iya ya. Jadi Bu, saya belum saya belum dikoreksi atau Japri saya belum dibuka. Nah, itu tidak apa-apa, diingatkan saja saya di grup. Tetapi sesuai urutan ya. Jadi kenapa tidak saya koreksi-koreksi? Karena bisa jadi saya sedang ada di luar atau sedang ada kesibukan. Nah itu. Tetapi yang selalu ketika saya mengoreksi, saya selalu urutannya dari atas. Ya. Jadi kalau urutannya atas sudah kok mungkin Bapak Ibu kok ngerasa kok punya aku nggak dikoreksi, padahal yang lain bawa-bawaku sudah. Nah itu silakan saya diingatkan. Kemudian seperti ini sudah Japri, jadi silakan laporkan di grup sudah mengirimkan link Google Drive Japri. Nah itu akan saya buka Japri. Kemudian baru saya kirimkan template via Japri. Ya. Jadi komunikasi kita kalau ada pertanyaan sudah saya tuliskan. Semua yang sudah saya kirimi Japri itu Japri saya tuliskan. Jangan bertanya via Japri. Kalau ada pertanyaan dari catatan saya, ada yang tidak dipahami. Jadi kalau dulu tuh mereka ini belum ada ini ya, dari 4 orang yang Japri saya itu belum ada yang tanya di grup. Jadi di screenshot catatan saya di screenshot dikirimkan ke grup. Bu, yang poin ini maksudnya bagaimana? Nah, catatan saya kan mungkin tidak dipahami karena bahasa tulisan, ya. Jadi silakan itu ditanyakan, tapi ditanyakannya di grup, jangan Japri, ya. Saya bukan berarti tidak mau membalas Japri, mohon maaf Bapak Ibu ya, karena kadang ada satu pertanyaan yang sama itu ditanyakan berulang-ulang. Ya, tapi kalau di grup kan satu pertanyaan itu bisa dibaca oleh semuanya. Maka saya tidak mengulang-ulang lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, informasi satu orang itu berbeda dengan informasi yang lain. Ya, tetapi di hari itu nggak butuh informasi di lain waktu. Nah, ini akan ditanyakan lagi nanti kalau kebanyakan Japri. Maka kalau di grup kan mungkin tidak sedang butuh informasi ini, tapi ada yang melakukan kesalahan ini. Oh ya, kemarin ada yang direvisi, tidak boleh melakukan ini. Nah, itu akan semuanya membaca. Jadi proses merevisi itu tidak hanya sendiri-sendiri, tapi juga di grup dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman satu grup, gitu ya. Oke, begitu Pak Hendri ya. Nanti kalau sudah laporan di grup, akan saya buka Japrinya. Saya kirimkan template-nya. Halo, sudah Pak Hendri ya? Sudah cukup? Ya Bu, cukup Bu. Oke. Silahkan yang lain. Bu, saya mau tanya, itu untuk kutipan dari artikel referensi, itu apakah perlu diparafrase kalimatnya, Bu? Ah iya, ini Bu Balkis alhamdulillah tanya. Kalau tidak saya lupa. Ini Bu, ini Bapak Ibu ya. Bertanya itu karena catatan saya mungkin kurang ini ya. Saya masuk lagi ke artikel. Ya. Kok ini? Sebentar, sebentar. Sudah muncul? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke ya. Jadi ini adalah artikel, misalnya ini yang artikel yang tadi ya. Ini akan Bapak Ibu jadikan rujukan. Wah, ini sama nih dengan penelitian saya. Model pembelajaran STAT dengan media blok pecahan. Itu ya. Mau dijadikan rujukan. Bapak Ibu tidak boleh mengambil rujukan buku yang ada di sini. Ya. Jadi ini kan ada rujukan buku yang digunakan oleh ini ya. Atau Lela Anggraini inilah ya. Dalam pembelajaran matematika, media adalah ini melalui tabel. Nah, ini mau Bapak Ibu ambil ini, diambil, lalu ditulis di pendahuluannya Bapak Ibu. Ini tidak boleh. Ya, jadi ini tidak sesuai dengan etika ilmiah. Kenapa? Pertanyaannya akan kembali ke pertanyaannya Bu Balkis. Apakah harus diparafrase atau tidak? Ya. Kenapa tidak boleh? Karena karena ini
namanya adalah Bapak Ibu mengambil rujukan bukan dari sumbernya, tetapi dari sumber kedua. Kalau sumber kedua, Bapak Ibu tidak tahu nih, apakah Bu Purnama kalimat ini itu ditulis persis dengan yang ada di bukunya Bu Lela Anggera ini, ataukah Bu Purnama ini melakukan parafrase. Itu kebingungan pertama. Ya sudah, kalau gitu tanya saja sama Bu Malakan penulis, kalau saya tahu ini sudah saya parafrase. Ya begitu kan. Nah, yang kedua adalah ketika Bapak Ibu ambil persis yang dari sini, nanti tinggal dituliskan saja Lela Anggera ini, lalu di bawah kan juga sudah ada daftar pustaka. Kalau dituliskan sama persis, artinya Bapak Ibu mengambil parafrase orang lain untuk ditulis ulang. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena tidak mungkin ada parafrase yang sama persis. Ya, maka kalau Bu Purnama sudah menuliskan Lela Anggera ini 2002 halaman 33, beliau pasti sudah punya bukunya ini. Dan buku ini pasti sudah ada di Google Drive. Dan pasti sudah saya koreksi. Ada bukunya di halaman 33, ada narasi seperti ini. Ya, jadi ini. Kemudian kalau misalnya dituliskan, tetap dituliskan nih dan diparafrase, maka akan terjadi kebingungan. Yang saya tuliskan nanti dirujukan di daftar pustaka atau di footnote, apakah Lela Anggera ini ataukah artikel ini? Nah, inilah yang menjadi penyebab tidak diperbolehkan mengambil rujukan buku yang ada di artikel manapun. Rujukan artikel katanya harus ada, iya. Rujukan artikel minimal 5, rujukan buku minimal 5. Kalau sudah 55, kemudian yang lain sudah saya ACC, maka biasanya saya memberi nilai 100, kalau belum terpublikasi 99. Ya. Maka di sini yang diambil dari, kita kan harus ambil dari artikel. Yang kita ambil apa? Yang Bapak Ibu ambil adalah hasil penelitiannya. Pada bab hasil penelitian dan pembahasan. Terserah yang mana saja, apakah yang diambil itu ketika implementasinya, ataukah catatan-catatan kenaikan hasil belajarnya. Nah, apakah di sini? Terserah, yang penting yang diambil adalah masih pada bab hasil penelitian dan pembahasan. Kenapa? Karena kalau sudah diambil dari sini, maka tadi sudah pas. Rujukan yang pasti jelas digunakan adalah dari artikelnya Bu Purnama ini. Menuliskan daftar pustaka dan bukunya. Lalu pertanyaan selanjutnya, kembali ke pertanyaan Bu Balkis. Apakah perlu diparafrase? Nah, kalau saya memberi dua pilihan, saya tidak memaksa untuk parafrase. Kenapa? Karena saya cek ini, mohon maaf sekali ya, Bapak Ibu di antara guru-guru ini ada yang tidak tahu cara memparafrase. Jadi, saya tanya waktu itu, saya beri catatan, saya tidak menemukan buku ini di Google Drive sudah ada. Tapi saya tidak menemukan narasi ini di halaman misalnya 33 tadi ya, di halaman 33 saya tidak menemukan narasi ini. Kemudian dijawab, jadi di chat di catatan saya itu ada review, itu Bapak Ibu bisa memberikan balasan. Nanti saya beritahu caranya ya. Kemudian dibalas, Bu ini sudah saya parafrase. Jadi boleh dibantah. Jadi misalnya catatan saya apa, lalu ini saya sudah begini kok, tapi ibunya masih ngasih catatan seperti ini, boleh dibantah. Jadi saya sangat welcome dengan seperti itu ya. Lebih baik terbuka di depan, akan nanti bisa tahu solusinya. Ya. Jadi Bu ini sudah saya parafrase, kok masih ada catatan begini, gitu kan ya. Kok masih katanya enggak ada, ini hasil parafrase saya. Saya buka lagi bukunya, ternyata beliau masih belum bisa tahu cara memparafrase. Jadi parafrase itu adalah ide pokok daripada penulis, jangan dihilangkan. Jadi beliau menghilangkan ide pokok penulis, tapi malah memberikan opini dari yang ada di buku itu. Ini tidak boleh, ya. Maka saran saya dua. Kalau Bapak Ibu sudah, tapi ada yang memparafrasenya sudah bagus, ya. Maka pada ketika mengutip,
Ya, kalau Bapak Ibu sudah bisa memparafrase, saran saya silakan diparafrase sendiri. Toh nanti akan saya lihat apakah parafrasenya Bapak Ibu ini sudah tepat dengan yang ada di buku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau belum bisa merasa belum mampu untuk memparafrase, tuliskan saja seperti yang ada di buku. Silakan ditulis langsung. Nanti saya bantu untuk parafrasenya. Ya. Tetapi kalau satu lembar ini penting semua nih, ya sudah satu lembar ini saja saya tuliskan semuanya. Jangan. Ya, karena tidak mungkin mengambil satu lembar itu dipindah ditulis ulang di artikel lalu saya suruh untuk memparafrase, jangan. Ya. Jadi kalau misalnya satu lembar itu penting, maka otomatis saran saya silahkan diparafrase sesingkat mungkin, tetapi intinya adalah jangan hilangkan ide pokok daripada penulis. Ya, karena ide pokoknya itulah yang penting, jangan dihilangkan. Ya, ini mengenai diparafrase ataukah ditulis langsungnya. Saya bebaskan pada Bapak Ibu. Yang penting itu tadi, kalau sudah bisa silakan diparafrase. Kalau belum dituliskan ulang saja di situ lalu ditaruh. Ya, yang penting adalah ketika mengutip jangan sampai saya lanjutkan ya. Suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Ya. Sebentar Pak ya, saya lanjutkan dulu tentang parafrase ini ya. Misalnya dalam satu paragraf, satu halaman itu ada 5 paragraf. Tiap paragraf ini kan ada satu pokok pikiran. Ya, saya ulangi. Tiap paragraf ini ada satu pokok pikiran. Maka yang diambil adalah satu pokok pikirannya saja. Ya, jadi jangan karena boleh nih menulis ulang, tapi terus diambil semuanya, sudah ditulis saja semuanya. Jangan, karena saya tidak akan tahu yang Bapak Ibu mau ambil itu yang poin mananya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, jangan lupa untuk memberi tanda kuning. Ini sudah saya berikan untuk yang sudah saya revisi 1, itu sudah saya tuliskan ya. Silakan berikan di blok warna kuning. Kalau itu semoga tidak terbalik ya. Kalau itu ada referensinya. Kalau itu karangan sendiri tidak perlu di blok kuning, begitu ya. Nah, ya. Jadi akhirnya nanti selama masih revisi ke saya silakan itu masih banyak blok warna kuningnya, itu saya tidak masalah. Toh nanti ketika finalisasi akan saya hapus itu semua blok kuningnya. Ya. Jadi kenapa perlu di blok kuning? Agar saya tahu tulisan mana yang Bapak Ibu ambil dari referensi dan tulisan mana yang betul-betul karangannya Bapak Ibu. Ya, boleh Bapak Ibu mengarang tulisan itu tulisan karangan sendiri, asal tidak memakai aplikasi dan tidak menggunakan, tidak copy paste. Ya, kenapa? Karena kemarin itu saya tahu ya, kecanggihan teknologi ini banyak sekali, ada yang memanfaatkan AI. Ya, jadi ya AI. Jadi kalau di pelajaran habis itu kan, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang Islam ini, hai AI, tolong tuliskan saya pendahuluan yang judulnya ini. Nah, itu langsung sudah jadi semua, itu tinggal copy paste. Tolong jangan seperti ini karena itu pasti nanti akan saya beri catatan. Ya. Lebih baik kalau misalnya memang mampu untuk mengarang, menulis sendiri, tulis sendiri pendahuluan itu. Ini terutama di bagian pendahuluan ya. Tapi kalau tidak mampu menulis sendiri, merasa terbatas dalam menulis, ambil saja dari referensi ke referensi dan data lapangan. Jadi karya ilmiah itu menurut saya kita berbicara berdasarkan data dan fakta di lapangan. Ya, silahkan lalu diperkuat dengan teori dari sini, teori dari sini, itu boleh. Ya, itu tadi untuk tentang pertanyaan tentang parafrase dan rujukan. Kemudian ketika mengarang sendiri tolong diperhatikan karena saya belum lihat yang lain ini ya sejauh ini, karena saya belum melihat blok warna kuning dan tidaknya ya. Jadi ketika menulis mengarang sendiri tolong diperhatikan satu paragraf
Ini diingat-ingat lagi dulu belajar bahasa Indonesia di kampus, di SMA, di SMP. Ya. Satu paragraf itu hanya ada satu pokok pikiran dan hanya ada satu kalimat utama. Satu paragraf hanya ada satu pokok pikiran, ada satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Seperti tadi, kalimat utamanya adalah penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kalimat utama. Cuma satu. Selebihnya ke bawah, walaupun tadi buahnya itu adalah kalimat penjelas. Ya. Pokok pikirannya apa? Pokok pikiran dari yang penelitian terdahulu separagraf sebanyak itu tadi adalah penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini. Kalimat utama tidak harus selalu ada di baris pertama. Jadi bisa dimulai dengan kalimat penjelas dulu, baru kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Ini adalah cara menulis kalau misalnya Bapak Ibu nanti mengarang sendiri. Ya, maka jangan menggunakan aplikasi karena saya akan tahu ketidakberaturannya. Ya, jadi kemarin itu sampai ada yang program keaksaraan itu menjadi program kekerasan. Ya Allah, itu kan jauh sekali. Ya. Kemudian ada yang menjadi program keserasian, keselarasan. Ya Allah, ya. Jadi tolong dituliskan saja sendiri. Ya, dituliskan sendiri. Insya Allah itu saya akan tahu, oh ini memang betul-betul beliau menulis sendiri. Kalau kemarin itu ada yang berkali-kali itu saya kembalikan, beliau mungkin menulisnya kurang, saya kembalikan lagi, memperbaikinya masih belum bisa, masih berantakan. Akhirnya saya bantu parafrasenya. Ya, itu disitulah fungsi saya membimbing penulisannya Bapak Ibu. Yang penting adalah ketika sudah saya beri catatan langsung dikembalikan lagi. Bu Balkis, ini saya sudah lama ini memberikan tapi belum balik-balik ini. Masih proses, Bu. Bingung di pengutipannya itu. Nah, segera ditanyakan besok lagi ya. Kalau ada yang bingung lagi, segera ditanyakan di grup. Silahkan, ada pertanyaan lagi? Pak Hotma tadi? Halo? Belum, Bu. Belum Yang lain? apa, masih ngerjakan, Bu. Silakan. Halo? Ibu. Halo, Ibu. Siapa ini? Anissa, Ibu. Oh, Bu Anissa. Iya, silakan Bu Anissa. Iya, Bu. Saya kan sudah mengirim revisi 1 ya, Bu. Tapi belum mendapat catatan dari Ibu. Iya. Loh, masa? Sebentar saya cek ya. Bu Anissa. Itu mungkin dari aplikasi yang dipakai Bu Anissa mungkin. Saya juga pertama gitu, Bu. Iya. Kok gak ada? Saya tanya ke teman, ini yang direvisi apa kira-kira? Terus saya buka di laptop, akhirnya muncul. Oh, gitu. Iya. Berarti harus dibukanya di laptop ya? Sebenarnya buka di HP itu bisa, Bu. Catatan saya bisa muncul, tetapi harus agak digeser. Jadi saya pernah buka di HP itu catatan saya ada di mana. Atau kalau nggak gitu tersembunyi kalau di HP itu kadang. Ya. Saya share screen kan punyanya Bu Anissa ya. Sekalian saya beritahukan cara merespon. Cara merespon catatan saya, mungkin ada yang Bapak Ibu tidak terima nih, sudah revisi tapi kok masih ditulis belum revisi. Nah, boleh direspon. Nah, ini sudah muncul di share screen? Belum, Bu. Oh, udah ada. Masuk, udah ada. Sudah ya. Nah, catatan saya ada di samping, kalau membuka laptop ada di sini. Ya. Nah, ini catatan saya. Ya. Ini catatannya masih sangat kasar. Nanti kalau sudah diperbaiki berdasarkan catatan saya baca kata per kata itu ya. Ya. Kemudian kalau misalnya mau merespon, misalnya ini ganti wordnya, ini wordnya yang digunakan Bu Anissa, ini tidak menggunakan template yang saya kasih. Ya, jadi misalnya ini saya sudah pakai template yang dikasih, kok gimana? Ini ada replay. Ya, ini yang replay. Jadi replay itu menjawab begini saja. Nah, catatannya itu di replay. Ini kalau di, nah, misalnya di sini sudah saya sudah menggunakan, nah,
sudah menggunakan template. Atau ini ya, kalau sudah menggunakan nggak usah dibalas lagi. Ya, jadi kalau mau merespon tinggal di replay begini saja ya. Oke ya. Sudah paham cara mereplay tulisan saya? Ya. Caranya bagaimana? Tinggal tadi di replay saja, klik replay. Ya, itu. Kalau misalnya mau jadi kita ada komunikasi lewat Word, makanya jangan dikirimkan PDF ke saya, tapi kirimkan Word-nya. Ya. Jangan khawatir, saya tidak akan gini. Kalau saya tidak akan share artikel Bapak Ibu ke teman-teman Bapak Ibu. Maka kalau ada teman-teman Bapak Ibu tanya nih, coba dong contohnya bagaimana? Jangan sampai share file. Ya, jangan sampai share file. Ya, itu karena saya sudah berusaha menjaga, tapi kalau Bapak Ibu yang share sendiri dan itu sudah hampir jadi, saya takutnya nanti ada yang share sendiri dan itu sudah hampir jadi. Lalu ternyata mohon maaf nih, kita bukan suudon, ternyata teman yang di-share tadi itu mengirim artikel Bapak Ibu ke tutor yang lain. Lalu terdeteksi kalau sudah ada pengiriman artikel yang sama ganda dengan judul yang sama. Maka aplikasi tidak akan, ini yang benar punyanya siapa, tidak akan seperti itu. Aplikasi hanya akan melihat siapa yang mengirim duluan. Dan ini yang rugi adalah Bapak Ibu nanti. Kalau saya sudah berusaha menjaga, dan ketika itu terjadi, saya sudah lepas tangan karena saya sudah berusaha untuk menjaga agar kerahasiaan artikel yang Bapak Ibu itu terjaga. Maka jangan, kalau dulu tuh ada yang sudah share itu ke Pokjarnya. Padahal saya sudah sampaikan, Bu tolong jangan di-share, tapi beliaunya ketuanya itu siapa itu meminta contoh. Coba contohnya ini. Nah, akhirnya beliau share padahal belum terpublish. Akhirnya ya saya sampaikan kalau dari saya tugas saya sudah selesai sampai menginikan artikelnya. Kalau nanti beliaunya mempublish dan ada publikasi ganda dan sementara artikelnya Ibu belum terpublish, ya bisa jadi punya beliau. Kalau kan tinggal dirubah namanya. Kalau hanya merubah namanya itu, ya, maka walaupun nanti ada teman ataupun dari Pokjar minta tolong jangan di-share sebelum publish. Akhirnya waktu itu saya hanya bisa memberi saran, disampaikan saja ke beliau agar tidak mempublish kemanapun. Silahkan dibuat contoh, tapi jangan dipublish ke jurnal manapun. Karena ketika dipublish ke jurnal yang lain, kemudian nama diganti, dan sementara Ibu sendiri belum terpublish di UT, ya, maka ini sudah tidak bisa diingat. Kemudian dari pihak UT itu ada kebebasan, kita boleh mempublish di UT atau nanti mempublish di jurnal. Ya, nanti biasanya kalau yang kemarin itu sudah beberapa itu sudah saya publish sudah saya submit di jurnal. Jadi kalau misalnya nanti saya menganjurkan beberapa artikel dari Bapak Ibu untuk dipublish di jurnal, maka bisa jadi template-nya itu nanti saya yang akan merubah. Jangan khawatir, bukan Bapak Ibu yang merubah. Saya yang akan merubah sesuai dengan template jurnal. Kalau dipublish di luar UT. Tapi kalau dipublish di UT sendiri, bisa menggunakan template yang sudah saya berikan itu langsung nanti. Gitu ya. Silahkan, biasanya ada yang saya rekom untuk dipublish di jurnal. Seperti tadi itu kan, tinggal klik, itu sudah langsung muncul. Kalau di UT, sepertinya agak lama untuk publish. Jadi mahasiswa saya yang kemarin-kemarin itu saya lihat kok belum terpublish. Tapi sama saja, ya. Silahkan pertanyaan yang lain. Bu Anissa sudah cukup ya? Tinggal dicoba. Iya Bu, sudah Bu. Kalau di HP biasanya terhidden, tersembunyi. Tapi ada nomornya lalu diklik. Iya, iya baik Bu. Wah, padahal biasanya kalau mata kuliah Karil ini pertanyaan itu lebih banyak daripada penjelasan. Ini belum ada pertanyaan. Saya harap baik-baik saja ini ya. Ya. Oke, sudah tidak ada ya? Ya. Ibu boleh bertanya lagi Bu? Alhamdulillah. Saya sudah mau bilang alhamdulillah. Ya boleh. Justru saya harapkan ini pertanyaan karena siapa tahu ada yang lupa. Ya silakan Bu Anissa. Iya Bu, jadi kan untuk yang akan saya teliti mengenai
restitusi itu kan masih minim literatur di Google itu. Nah, saya mendapatkan dari beberapa video itu gimana Bu untuk menuliskan di ininya. Jadi saya menuliskan dari video. Referensi dari video tidak kami terima, mohon maaf. Ya, jadi referensi yang diterima hanya buku dan artikel ilmiah. Ya, kenapa? Sebenarnya ini personal saja ya, karena dari video itu juga kecuali kalau video itu dijadikan Bapak Ibu jadikan media untuk pembelajaran, baru linknya itu dicantumkan. Ya, tapi kalau untuk referensi, saran saya ambil dari buku atau artikel ilmiah saja. Toh dari buku ini kemarin sudah saya sampaikan, bisa Bapak Ibu ambil dari aplikasi perpustakaan digital, bisa dari Google Doc. Ini banyak sekali di Google Doc. Buku e-book itu boleh. Buku e-book boleh enggak? Boleh kalau ada penerbitnya. Bukan ada penerbitan, ada EISN-nya. Jadi ada nomor penerbitan buku, EISN-nya itu boleh. Ya, kalau misalnya PDF-nya itu tidak ada EISN-nya, maka saran saya jangan digunakan. Makanya modul yang Bapak Ibu punya di UT itu boleh untuk dijadikan rujukan. Ya, saya perbolehkan untuk dijadikan rujukan untuk modul UT. Maka mata kuliah apapun, kalau itu misalnya bisa dijadikan rujukan, boleh silakan dijudul. Jadi kemarin itu karena karirnya itu tentang sains, akhirnya ada yang mengambil modul dari pembelajaran sains. Nah, itu boleh. Selagi itu memperkuat teori, memperkuat data lapangan Anda. Ya. Kalau nanti ada yang saya beri catatan opini, ya misalnya punya siapa itu ada yang saya beri catatan opini. Opini itu adalah pendapat pribadi. Jadi misalnya pembelajaran matematika adalah mata pelajaran yang ditakuti oleh siswa. Ini opini. Ya. Walaupun di lapangan kenyataannya Bapak Ibu melihat seperti itu. Nah, biar tidak menjadi opini bagaimana? Tanyakan ke siswa. Bagikan angket. Berapa siswa yang takut dengan pelajaran matematika? Berapa siswa yang biasa saja? Ya, jadi itu kan dapat datanya. Berapa siswa? Nah, itu kalau sudah ada data lapangan itu tidak lagi menjadi opini. Jadi, Bapak Ibu nulisnya adalah sebagian besar siswa takut dengan pelajaran matematika. Hal ini terlihat dari 28 siswa yang ada di kelas 4, 25 diantaranya takut dengan pelajaran matematika. Nah, ini artinya sudah tidak jadi opini. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah berbicara berdasarkan fakta di lapangan. Ya, ini kalau ada yang saya beri catatan opini, nanti cara menjawabnya adalah seperti itu, biar tidak menjadi opini. Atau bisa dijawab dengan diperkuat dengan teori dari buku atau teori dari hasil penelitian, misalnya berdasarkan hasil penelitian dari yang dilakukan oleh ini menunjukkan bahwasannya siswa kelas 4 ini takut dengan pelajaran matematika. Jadi kita ambil dari hasil penelitiannya orang. Ini yang kita maksud dengan mengambil dari referensi dari artikel. Karena hasil penelitian itu sudah valid nih, sudah boleh kita jadikan referensi sehingga yang kita mau opini itu tidak jadi opini. Petulisan kita tidak lagi jadi opini. Begitu, Bu Anissa ya, sudah cukup jelas? Iya Bu, cukup Bu. Oke, yang lain? Sudah tidak ada, alhamdulillah ya. Tugas 1, 2, 3 itu saya lihat deadline-nya itu masih Juni. Tetapi Bapak Ibu tidak akan bisa nanti mengumpulkan artikel walau sudah saya ACC kalau tugas 1, 2, 3 itu belum dikumpulkan. Ya. Maka segera selesaikan tugas 1 agar nanti ketika di tugas 2 itu sudah tidak terkendala. Alhamdulillah sekarang tugas 1 itu deadline-nya itu sampai Juni.
karena waktu itu deadline-nya itu mepet. Jadi jangan sampai mepet dan jangan sampai tertutup. Saya ulangi ya. Tugas 1, 2 pengumpulannya jangan sampai tertutup. Maka kemarin saya batasi sampai tanggal 29 itu adalah dalam rangka agar tidak sampai tertutup nanti di bulan Juni itu ya. Karena kalaupun nanti sampai tertutup itu, misalnya tugas 1 tertutup, sementara Bapak Ibu mengumpulkan di tugas 3, ya, maka nanti ketika pengumpulan di akhir, pengumpulan yang paling akhir nih artikelnya, itu tidak akan bisa mengumpulkan. Jadi kalau ada tugas yang belum dikumpulkan, itu Bapak Ibu tidak akan bisa mengumpulkan. Walaupun artikelnya itu sudah selesai, sudah saya ACC semuanya, sudah saya finalisasi, ya. Jadi harapan saya ya, tugas 1, 2, 3 nanti jangan sampai terlambat deadline pengumpulannya. Itu saja dari saya. Alhamdulillah kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya harap sudah cukup jelas. Tetapi ini agak terlambat ya, ini sudah di sesi 6. Kita tinggal setengah lagi, sedangkan yang sudah saya koreksi ini baru 4. Ya, jadi yang sudah ACC judul segera mulai menulis, dan yang sudah revisi 1 jangan menunggu yang lain, segera lakukan revisi lagi, kumpulkan, bolak-balik kumpulkan. Ya, itu agar bisa cepat selesai dan usahakan jangan sampai UAS. Ya. Karena ketika UAS itu berbarengan deadline-nya Karil, Bapak Ibu akan berantakan juga UAS di mata kuliah yang lain. Ya, jadi usahakan selesaikan dulu Karil, jadi UAS nanti bisa fokus ke mata kuliah yang lain karena Karil sudah selesai. Ya, itu saja dari saya. Ya, Bu, saya mau tanya, template-nya tugas 2 itu waktu saya download sama seperti apa memang seperti itu? Tugas 2 atau revisi 2? Tugas 2. Mengutip. Kalau tugas 2 filenya bukannya harus Word juga bisa. Bentar bisa. Saja. Makanya saya download itu kok sama seperti template yang Ibu kirim ke saya. Iya. Berarti jadi saya untuk tugas 2 nanti saya umumkan di grup ya. Jadi untuk nanti saja saya umumkan di grup ya untuk tugas 2. Kalau untuk tugas 1 formatnya harus mengikuti yang kemarin saya tuliskan. Kalau untuk tugas 2 dan 3 biasanya saya lebih fleksibel. Ya, saya umumkan nanti di grup. Biasanya progres ini saja yang dituliskan. Ya, progres misalnya ini Bu Balkis ini kan sudah revisi 1. Ya, biar lebih sama dengan nanti tugasnya, maka tunggu di revisi 2. Revisi 2 itu saja yang dikumpulkan. Saya sudah tidak masalah. Jadi untuk tugas 1 memang harus sesuai format yang saya berikan, tapi untuk tugas 2 dan 3 biasanya untuk mempermudah Bapak Ibu, jadi biar kita fokus ke penulisan, yang dikumpulkan itu adalah revisi. Ya, revisi dari yang sudah saya koreksi. Ya, jadi tapi di situ kutipan ya, instruksinya ya tugas 2 ya. Membuat kutipan ya. Nggih, Bu. Saya juga ditanya-tanya sama teman yang lain, punya template di dosen saya nggak ada, belum gitu. Iya, ya. Kalau di kelas saya, jadi ini kebijakan saya ya. Di kelas saya sudah tidak perlu membuat template lagi. Kan kalau sudah revisi kan otomatis menggunakan template saya kan, template yang saya share kan, template artikel. Nah, template artikel hasil revisi dari catatan saya itu saja sudah bisa langsung dikumpulkan di tugas 2. Ya, nanti saya umumkan lagi di grup, tapi saya perjelas, tugas 2 yang dikumpulkan adalah revisi 2. Kalau gampangannya begitu ya. Bu Balkis ini kan masih revisi 1, lalu dapat catatan dari saya. Usahakan jangan revisi 1, karena revisi 1 itu masih parah catatannya. Kalau revisi dia mungkin nanti sudah agak sesuai template, lalu sudah ada warna kuningnya, sudah ada footnote-nya, itu sudah lebih tertata. Ya, dan yang penting adalah sudah ada metode penelitiannya. Paling meninggal abstrak saja. Kalau nanti tugas 2. Nah, tugas 3 itu nanti sudah
lengkap semuanya, sudah terisi semuanya, tapi tetap yang dikumpulkan adalah revisi. Nanti revisi berapa nanti tergantung nanti sampai mana revisinya. Ya, jadi kita sudah tidak ada template lagi, yang ada aturan pengumpulan di tugas sesuai template saya adalah hanya di tugas 1. Tugas 2 dan tugas 3 nanti sesuai dengan revisinya sampai mana itu dikumpulkan. Tapi khusus tugas 2 yang dikumpulkan adalah revisi 2. Jadi yang belum revisi 1 harap segera menuliskan dan mengirimkan, apalagi yang judulnya belum ACC. Ya, yang judul belum ACC itu segera di ACC-kan. Ini saya rekap yang ada di sini ya. Setelah saya rekap saya tutup. Ini alhamdulillah ingat ya. Kalau enggak tadi lupa ini ya. Saya rekap dulu judulnya karena ada yang belum saya tuliskan judulnya. Bu Balkis, judulnya apa? Peran Halo? asesmen diagnostik. Peran Asesmen diagnostik dengan pendekatan personal. Pendekatan personal Dalam meningkatkan pemahaman siswa sekolah dasar terhadap materi. Oke. Silahkan Bu Heni, adakah di Microsoft Teams? Saya share screen-nya. Ini sesuai dengan yang kemarin sudah saya rekap ya. Bu Heni tidak masuk berarti hari ini ya. Bu Anissa, judulnya? Judulnya implikasi penerapan disiplin positif. Aplikasi penerapan Disiplin positif. Apa Bu? Disiplin positif, Bu. Oh iya. Disiplin positif. Ya, melalui segitiga restitusi. Melalui segitiga restitusi. Ulangi. Melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ya. Bagi peserta didik kelas 1. Bagi peserta didik kelas 1. Begini? Di SDN 1 Kalangsari. Kenapa? Di SDN 1 Kalangsari. Oh, di SDN 1 Kalangsari. Saya jarang menuliskan SD-nya, kecuali ada hal yang memang itu harus dituliskan. Gitu ya. Oke. Bu Anissa sudah, Bu Fitri? Hadirkah di Microsoft Teams? Hadir ya. Hadir, Bu. Selanjutnya, oh, Bu Fitri hadir. Nah, ayo. Judulnya apa, Bu? Implementasi metode reklam. Apa? Implementasi metode reklam. Tidak kedengeran, Bu. Coba agak mendekat lagi. Implementasi metode reklam. Aduh, tidak terdengar ini. Bu Fitri bisa dituliskan di chat Microsoft Teams ya. Iya, Bu. Suaranya kecil. Oke, saya ke yang lain. Silahkan. Siapa ini yang sudah ACC judulnya? Yang hadir di Zoom? Di Zoom yang hadir di Microsoft Teams? Henry, Bu. Pak Hendri ya. Sebentar. Pak Hendri. Pak
Hendri dari SD mana? Miss Al-Amin. SD Al-Amin. Madrasah Ibtidaiyah, Bu. Oh, MI. Iya, Miss. Miss Ya. Al-Amin mana? Tanjung Priuk. Oke. Kelas berapa? Kelas 5, Bu. Kelas 5. Oke. Silakan judulnya, Pak. Implikasi pemanfaatan platform kuisis Platform kuisis dalam meningkatkan kepercayaan diri. meningkatkan kepercayaan diri Siswa siswa dalam mengerjakan asesmen nasional dalam mengerjakan asesmen nasional berbasis komputer. basis komputer ANBK. Iya, Bu. Oke, ya. Sudah. Metodenya deskriptif kualitatif, Pak, ya. Metode penelitian. Iya. Deskriptif kualitatif. Oke. Silakan selanjutnya. Bu Riana sudah saya ACC kah judulnya? Belum, Bu, masih revisi untuk pembelajarannya. Belum Untuk ya, solusinya berarti ya. ya masih diperbaiki. Tetapi saya sudah Oke. kirimkan di grup WA. Bu Riana ini yang mana? Mohon maafin ya karena banyak judulnya. Terus juga Iya. ini dapat mata kuliah PKM ini juga tentang kurikulum. Agak Nggak apa-apa, ini Bu. dengan apa kemarin tentang apa, Bu Riana? Ini kurangnya minat belajar siswa. Siswa sering merasa bosan dan tidak tertarik di jam pelajaran sehingga siswa merasa tidak. Jadi siswa itu tidak fokus Catatan di. terakhir saya apa? Bentar saya lihat dulu ya, Bu ya. Oke. Selanjutnya Bu Riana sudah hadir ya. Sebentar saya tulis dulu. Ini Bu catatan terakhir, Bu, itu ada permainan cap-cip-cup memang membuat siswa antusias, tapi iya. permainan sifat individual. Tidak ada Nah, yang ini kalau membantu. sudah diingatkan ini ingat. Ya. Biasanya Bu, kalau menggunakan permainan, itu permainannya itu yang ada pembelajaran teman sejawat. Jadi temannya itu mengajari temannya. Tapi kalau cap-cip itu kan semangat gitu saja mereka, tetapi untuk pendalaman materinya itu kurang. Itu kekurangannya. Berarti ini belum nemu lagi, Bu Riana? Sudah, Bu. Jadi kalau saya itu di setiap pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang sama, tetapi kadang pembelajaran menggunakan permainannya yang selalu yang berbeda agar anak tidak selalu bosan gitu. Jadi misalkan hari ini permainannya ini, besok saya ganti lagi gitu. Kebetulan yang saya kirim ulang ke Ibu permainan yang berbeda lagi gitu. Kalau begitu begini saja. Bu Riana menggunakan berapa permainan? Maksudnya yang sudah digunakan itu permainannya ada berapa? Ada 5, 7? Lupa lagi, lebih. Jadi setiap permainan yang sering digandrungi anak-anak yang sering digunakan di jam istirahat ya, itu. Kira-kira jumlahnya berapa? Bu Riana yang sudah praktekkan itu kira-kira jumlah permainannya berapa? Ada berapa permainan yang sudah dipraktekkan? Kalau nggak salah, Bu. Berapa? Antara 8 atau 9. Nah, sudah dapat judul ya. Berarti Bu Riana nanti tidak fokus ke satu permainan, tetapi 8 permainan. Ya, sebentar saya tulis dulu nanti saya takut lupa. Ya. Bu Riana di SD mana? SD atau MI? Di SD. SD, Bu, SD Negeri Sawah Gede. SD Negeri Sawah Gede kelas 5. Kelas 5. Ini permainan
permainan. Untuk pelajaran apa berarti ini? Tematik kah? Iya, masih tematik, Bu. Tematik. Semua permainan ini dikombinasi sama video apa kemarin itu? Video animasi. Video animasi atau enggak? Atau tergantung permainannya? Tergantung permainannya. Pelajarannya tapi tematik semua? Iya. Oke. Untuk sementara saya save dulu ini. Nanti kalau saya lupa saya diingatkan di grup ya. Bu Riana Ya, belum judul, saya beri tanda merah dulu. Oke. Sudah dapat nanti. Jadi isinya nanti apa? 8 permainan yang Ibu gunakan itu ya. Jadi nanti saya tinggal ingatkan Ibu di grup untuk menanyakan judulnya. Iya. Iya, ya. Sepertinya sudah ada gambaran saya. Tinggal nanti saya minta, mungkin bukan judulnya Bu ya. Tolong dituliskan di grup saja. Permainannya apa saja, lalu cara mengajarnya bagaimana. Dari 8 itu Bu ya, nanti biar saya ada gambaran untuk membuatkan judulnya. Oke, baik Bu. Ya, 8 permainan, cara mengajarnya bagaimana, lalu materinya apa. Ya, di setiap, jadi cara mengajarnya itu di setiap materi, misalnya pada permainan ini itu ketika membahas tentang ini. Nah, tentang perubahan wujud kah, tentang apakah. Nah, itu disebutkan materinya, Bu ya. Jadi biar saya ada gambaran nanti bisa menyimpulkan nanti judul yang tepat untuk 8 permainan yang Ibu gunakan itu apa. Begitu Bu Riana ya? Ya, Ibu maaf, tapi kan saya itu menerapkan 8 permainan itu tidak hanya di kelas 5. Paling di kelas 5 hanya beberapa permainan, kebanyakan di kelas 1 karena saya keseringan mengisi di kelas 1 gitu, menginfo guru yang tidak ada gitu. Berarti ini tidak bisa, berarti ini karena nggak boleh 2. Oh, atau begini. Atau saya lebih fokuskan di kelas 1 saja? Kelas 5 dan kelas 1 sebentar Bu, karena begini, dalam penelitian itu kita bisa menggunakan 1 sampel, kita bisa membandingkan 2 sampel. Ya. Iya. Jadi karena ini saya belum tahu nih yang kelas 1 bagaimana, yang kelas 5 bagaimana, lebih baik Ibu tuliskan saja semuanya. Ya. Yang untuk kelas 5 itu permainannya apa, cara ngajarnya apa, materinya apa. Untuk kelas 1 permainan apa, nanti saya bisa lihat, misalnya saya lihat oh kayaknya yang lebih ini yang kelas 1, nanti saya rekom yang kelas 1. Kelas 5 nanti saya rekom kelas 5. Tapi kalau misalnya dibandingkan dua-duanya, toh data itu juga sudah ada kan, nanti akan saya berikan keduanya. Karena kan yang satu kelas atas, yang satu kelas bawah. Kalau Ya, masih betul. pakai kurikulum 13. Ya kan, jadi Ya. masih ada kemungkinan nanti judulnya itu bisa perbandingan ataukah kombinasi ataukah bagaimana. Ya, dituliskan saja semuanya Bu ya. Yang untuk kelas 5 apa saja, bagaimana cara mengerjakannya, tiap permainan itu materinya apa, kelas 1 pun juga demikian. Begitu Bu Riana ya? Ya baik Bu. Oke ya. Oke, Bu Riana sudah terselesaikan. Bu Mia. Bu Mia Artamevia. Walaupun belum ada judul ya ini ya. Mia Artamevia. Halo, Bu Mia? Hadir ya, tapi tidak ada respon. Ya, saya lanjutkan ke yang lain. Ini sambil absen, sambil Pak Hotmaida. Saya ibu-ibu loh, Bu. Allah Robbia Karim. Saya itu sudah ragu-ragu itu ketika nyebut itu ya. Ini Pak Hotmaida, tapi kok Ibu nggak pernah bantah. Saya tuh gitu, ini Bapak atau Ibu ya, mohon maaf sekali Bu ya. Ya. Karena kok namanya ini, mohon maaf ya, ini orang Jawa tidak tahu ini. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Siregar itu apa ya? Laki-laki, saya tuh begitu kan, marga ya. Mohon maaf Bu Hotmaida Siregar ya. Iya Bu. Di SD mana Ibu? SDN 117519 Kendang Kerbau. SDN 11 75 75 19 19 Kendang Kerbau. Iya. Iya.
Banyak Bu ya, 11, 7, 5, 19. Oke, kelas berapa Ibu? Kelas 3, Bu. Kelas 3. Judulnya? Praktikum Sains. Praktikum. Oh, yang tadi ya, praktikum sains. Pembuatan es krim. Pembuatan es krim. Tanpa freezer. Nah, freezer. Pada materi. Ada materi. Perubahan wujud ya? Iya, Bu. Perubahan wujud. Untuk siswa sekolah dasar. Sekolah dasar, oke. Ini Bu yang kemarin nggak ada fotonya ya? Ada foto, Bu. Video apanya nggak ada, Bu? Langkah-langkah cara pembuatannya itu, Bu. Nggak Ya. ada video mulai dari... Iya, Bu. Kalau video nggak ada, nggak masalah Ibu. Sekarang begini, pertanyaan saya karena ini gabung dengan ini Bu, gabung dengan metode penelitian. Apakah ada catatan ketika kemarin praktek yang pertama yang akan Ibu perbaiki di praktek yang kedua? Kalau tidak ada catatan atau enggak, misalnya kemarin harusnya saya begini, atau sudah cukup, kemarin sudah cukup bagus, misalnya Ibu begitu. Kayaknya Bu berarti juga buat praktikumnya, Bu. Berarti ada yang mau Ibu perbaiki? Adalah, Bu, sedikit, Bu. Oke ya. Oke, nah ini sudah masuk ya. Berarti kalau ada yang mau Ibu perbaiki di sini, makanya kan saya enggak berani ini dulu, setidaknya judul dulu ya. Ibu nanti metode penelitiannya PTK. PTK yang artinya harus ada paling tidak siklus 1 dan siklus 2. Bu. Ya. Jadi Ibu khusus untuk buat, kalau yang lain kan sudah tidak perlu praktek mengajar lagi ya. Tapi karena Bu Maida merasa kemarin itu praktikum pertama kayaknya ada yang perlu diperbaiki. Nah, silahkan dilakukan lagi praktek mengajar lagi ya. Itu dengan siklus 2. Maka di bagian metode penelitian tadi buat Maida bisa menggunakan artikelnya Bu Purnama tadi yang sudah saya share screen-kan untuk gambaran penulisan artikelnya ada siklus 1 dan siklus 2. Begitu buat Maida ya? Ya, Bu, baik, Bu. Oke, sudah cukup jelas ya dengan metode penelitiannya juga. Bu Regina Agustin, saya tulis dulu. Halo, Bu Regina. Iya, Bu. Bu Regina mengajar di SD mana? Di SD 011 Titian Resak, Bu. SD 011 Titian Resak. SD 011 Titian Resak. Saya takut salah tulis nanti ya, saya begini dulu aja. Kelas berapa, Bu? Kelas 3, Bu. Kelas 3. Sudah dapat judul atau belum? Bu, cuman belum mengajukan sama Ibu. Ya Allah, ayo ya. Kalau belum Karena- mengajukan saya tidak bisa memberi solusi ya. Iya, Bu, Bu. ya. Karena ada permasalahan kemarin, Bu. Maaf, Bu. Ya, pokoknya kembali lagi. Kalau Bapak Ibu cepat, saya akan cepat. Tapi kalau lambat, saya juga tidak bisa mempercepat, gitu ya. Tolong Ya, segera Bapak Ibu ya, karena Bu Regina ya, karena teman-temannya sudah revisi-revisi. Saya lanjutkan, Bu Fitri tadi sudah ya, Bu Fitri ya? Sudah ya? Oh, halo Bu Fitri? Iya, Bu. Respon ya, oke. Hadir ya, ini Bu Fitri hadir. Kan udah saya tulis. Oke, saya rasa sudah cukup semuanya. Ya, alhamdulillah sudah terdata, sudah masuk di data saya. Semoga bisa mempercepat setelah ini yang lain untuk lekas selesai.
Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una. Semoga Bapak Ibu dimudahkan, dilancarkan, dan semuanya satu kelas kita bisa lulus semuanya. Itu saja dari saya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu, izin Bu. Hah? Halo Bu. Iya, loh. Ini ada Bu Indah Rahmadani. Nah, ini saya baru tahu ini. Nah, sudah saya tutup. Ya, sebentar saya tulis dulu. Bu Indah Rahmadani. Ya. Bu Indah sudah mengajukan di grup kah? Bu, ini juga yang mau saya tanyakan, Bu. Saya kan masih bingung nih mengenai karya ilmiah gitu kan. Nah, saya lihat di tugas 1 itu kan disuruh buat 10 artikel ya, Bu? Enggak. Nah, 10 artikel yang apa 10 tahun gitu ya, Bu ya, lamanya ya. Jadi maksud saya itu artikel di antara 1 sampai 10 artikel itu untuk judul karya ilmiah kita ya, Bu? Bukan karya ilmiah kita kan belum buat. Ya. Karya ilmiah orang dan tidak 10 tapi 5. Sudah saya jelaskan di web 1 Bu ya, silakan disimak recording web 1. Ya. Bu Indah ya. Oke. Sudah cukup jelas, saya tidak menjelaskan ulang karena sudah saya jelaskan di recording di web 1 dan recordingnya sudah saya berikan di link. Kemudian apa namanya yang di ini yang mana dan bukan 10 tapi 5. Selebihnya silakan disimak di sana ya. Yang jelas bukan artikelnya Bapak Ibu, itu artikelnya orang, cuma diusahakan artikel yang buat sesuai format itu adalah sesuai dengan judul. Maka kalau bisa pengajuan judul juga cepetan biar bisa seimbang. Ya. Sudah saya jelaskan, silakan disimak recording web 1. Begitu Bu Indah ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, ya silakan. Ada lagi kah yang belum saya absen? Sebentar saya cek. Sudah semua ya? Oke ya, alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima selamat kasih. Sore untuk semua. Saya tutup ini ya. Saya tutup untuk semua. End meeting for all.